Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya berterima kasih kepada saudara Rusli yang bersedia untuk memberikan sedikit cuplikan video ini sebagai pengganti dari undangan Zoom yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Dengan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih diberikan kesehatan dan berkumpul bersama meskipun kita terpisah oleh keadaan, yaitu waktu dan tempat. Ketika saya mendengar bahwa salah satu kerabat, yaitu ayah angkat dari saudara saya, saudara Rusli, itu bermaksud untuk membuat sebuah pendidikan, yayasan pendidikan, atau yang lebih tepatnya disebut sebagai pesantren, saya sangat antusias mendengar hal tersebut. Karena sepengetahuan saya, jangankan bermaksud, ketika kita berpikir saja sesuatu yang kaitannya kepada kemaslahatan umat ataupun kepada masa depan daripada umat, itu adalah hal yang sudah mulia sifatnya. Karenanya saya memohon kesediaan untuk bisa menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi pertimbangan dan menjadi masukan bagi saudara-saudara kita yang berada di Inhil, katanya itu ya. Pertama adalah mengenai organisasional. Banyak sekali yayasan dan cita-cita mulia terkait kepada suatu pergerakan yang sifatnya baik bagi masyarakat, itu terganjal oleh organisasional, ya. Karena organisasional itu teramat sangat penting. Siapa yang mengepalai, siapa yang memegang peranan untuk administrasinya, siapa yang memegang peranan untuk lobby-lobbynya dan segala macam, ya. Dalam organisasional itu biasanya ada itu, ya, yang namanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Lalu ada pula hal lain, yaitu struktur organigram. Itu pun banyak yang dilewatkan oleh organisasi-organisasi yang ada di kita, ya. Struktur organigram itu adalah kunci daripada kesuksesan sebuah kapal atau organisasi untuk berjalan. Artinya harus ada suatu kejelasan bagaimana dan sampai sejauh mana wewenang kita untuk bertindak di masing-masing bagian tugasnya dan juga pembatasan daripada tugasnya, ya. Itu penting sekali struktur organigram itu. Ketiganya adalah strategi. Nah, ini di sini kita melihat bahwa banyak sekali insan di kita itu memiliki keinginan mulia tetapi tidak memiliki strategi. Artinya mereka hanya membuka buku yang kemudian buku itu bisa saja berlaku, ya, tetapi buku itu nantinya belum tentu bisa menghasilkan atau membuahkan sebuah hasil yang memang dituju, karena memang strateginya bahasanya adalah sudah kadaluarsa, ya. Nah, pada masa ini pemerintah Republik Indonesia dan juga banyak pemerintah di dunia ini yang sangat antusias untuk mengembangkan visi dan misi mereka terkait kepada dunia pendidikan. Ini pun harus diperhatikan. Contoh soal yang paling konkret yang saya akan berikan, sederhana saja ini. Misalnya, tujuan mulianya yang saya dengar dari saudara Rusli ini luar biasa. Bagaimana caranya sehingga yayasan tersebut, ya, atau panti atau madrasah tersebut kemudian bisa membiayai, menghidupi dirinya sendiri dengan swasembada kalau bahasa kita dulu itu, ya, dengan menghasilkan pangannya sendiri, dengan menghasilkan keuntungannya sendiri dan sebagainya. Tetapi
Hal ini pun sudah dijalankan oleh banyak sekali pesantren di Pulau Jawa, ya. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri karena tetap harus memiliki suatu pemasukan atau penghasilan yang terpisah daripada itu, sehingga potensi daripada kegagalan sebuah program itu bisa dieliminasi. Artinya, oke, kita misalnya memelihara ikan ini, lalu kita katakan para santri kita itu nggak mungkin kelaparan lah karena kita punya ikan, lalu kita punya kebun, kita menanam palawija dan sebagainya. Tetapi bagaimana jika datang force major, ya, misalnya ikan itu mendadak mati semua atau palawijanya gagal panen, atau berarti kan kelaparan juga. Nah, hal ini yang kemudian di dalam satu bahasa biasanya itu dikaitkan kepada force major atau kejadian yang tidak diprediksi oleh kita sebagai manusia. Karenanya sebuah yayasan itu juga memerlukan backup, ya. Nah, jalannya banyak sekali. Salah satu alternatif misalnya saya berpikir bisa saja pesantren itu bekerja sama dengan pemerintah dalam bidang penanganan narkoba misalnya, ya, contoh soalnya, di mana kemudian kita bekerja sama dengan BNN, bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan melihat areanya mungkin mumpuni juga, sama seperti Nusa Kambangan kan itu dibuat sehingga orang itu sulit untuk berinteraksi dengan dunia luar dan sulit untuk keluar daripada dunia yang ada misalnya. Nah, itu pun tidak mudah karena memerlukan kembali nanti koordinasi ilmu dan serapan dari para pengelola pesantren tersebut terkait apa yang mereka tangani. Nah, kalau mereka misalnya bisa menjembataninya dari situ, lalu di belakangnya dibuatlah sebuah pesantren yang nanti mungkin bisa mencapai cita-cita mulia, ya, bahwa saya mau supaya nanti para generasi penerus ini yang beragama Islam ini mampu untuk diberikan ilmu agama tanpa dibebankan, misalnya, bisa saja. Artinya itu kan sama seperti subsidi silang nanti. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan karena saya kebetulan sedang ada dalam sebuah urgensi yang lain, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas insiden yang sedang terjadi hari ini, bahwa saya tidak bisa memenuhi undangan saya sendiri dalam Zoom yang direncanakan malam ini. Tetapi saya menyiasati dengan membuat video rekaman ini dan menyatakan bahwa saya juga sangat berbahagia bisa menjadi bagian daripada keluarga yang juga merupakan komunitas dari saudara saya Rusli, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar maksud dan tujuan dari Tuan Guru Yahya itu, ya, namanya sama seperti saya, bisa tercapai, ya, dan bisa menjalani sebuah proses yang dimudahkan oleh Allah, didukung oleh umat, ya, karena ini sesuatu yang tidak boleh nanti hanya menjadi kepentingan daripada beberapa kelompok, ya. Itu pun juga masuk ke dalam ranah yang tadi, yaitu organisasional dan struktur organisasi, ya. Saya berharap semoga kita bisa bertemu di darat, ya, dan berbincang lebih banyak terkait hal-hal yang mungkin bisa kita bentuk bersama untuk mencapai kesejahteraan bagi umat, khususnya bagi umat muslim agama yang kita muliakan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.